Bahwa setiap perusahaan pasti punya kepentingan lain, itu iya. Bahwa media kita punya afiliasi politik tertentu, itu iya. Dan saya mengakui ini bukan hanya saat saya sekarang punya Narasi TV, punya media sendiri, dan saya jadi owner televisi walaupun kecil, tapi mudah-mudahan jadi gede, amin. Amin. Tapi saya juga mengakui itu ketika dulu saya masih di Metro TV dan saya menduduki waktu itu paling tinggi posisi saya, wakil pemimpin redaksi saya pernah. Kemudian saya mundur dan saya keluar dari Metro dan bikin Narasi. Jadi bukan rahasia lagi, tetapi sesungguhnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di dunia, itu bukan hal yang baru. Bahwa media punya keberpihakan tertentu, itu memang ada. Di Amerika jelas kok Fox News kemana. Sehari-hari Donald Trump mulu yang diwawancara. Ya nggak sih? MSNBC, kemudian media-media yang lebih cenderung ke Demokrat, itu juga kelihatan. Di Brazil juga seperti itu. Di negara-negara yang medianya variatif, juga rata-rata punya afiliasi tertentu kok terhadap politik. Rasanya cuma BBC yang bisa kita jadikan contoh media yang punya negara, tapi bukan jadi humasnya negara. Beda kan? Punya negara tapi bukan jadi PR-nya negara, jadi dia akan berbicara atas nama publik, bukan atas nama pemerintah yang setiap 5 tahun pun akan diganti. Tetapi bedanya sekarang, saya merasa, pemirsanya makin cerdas. Mau Metro, mau TV One setiap hari, atau mau Perindo tuh Marsnya setiap hari dinyanyiin di ininya, atau mau siapapun pemilik TV-nya muncul di TV, pemirsa makin pintar kok, iya nggak sih? Dan saya selalu bilang dulu waktu saya di Metro, saya bukan takut sama brewoknya Surya Paloh. Yang saya takuti justru pemirsa biasa yang punya kendali memegang remote control dan memindahkan dari mata Najwa ke ganteng-ganteng serigala. Dulu saingan gue itu please. Di jam 8 malam saingannya dulu sinetron. Tapi sekali lagi, yang ditakuti itu dulu waktu saya bukan owner, tapi pemirsa yang pertama makin cerdas, makin berisik, dan punya channel sendiri untuk menyuarakan keberisikannya. Kalau dulu protes sama TV, boro-boro lu niat nulis surat pembaca, ngirim fax, ya nggak sih? Sekarang poni gua miring rame se-Instagram. Pemirsa yang makin kritis, makin cerdas, makin demanding, dan punya channel sendiri-sendiri untuk bersuara keras. Dan itu yang lebih berbahaya dibandingkan owner. Itu yang pertama. Yang kedua, lembaga pengawasnya juga makin banyak. KPI makin galak, Dewan Pers makin galak. KPI terlalu galak bahkan untuk sensor-sensor yang nggak perlu, ya nggak sih? Please deh. Betul banget. Tapi itu topik yang lain. Tapi lembaga-lembaga pengawas itu makin bergigi dan sanksinya juga berpengaruh. Jadi itu dua hal yang membuat siapapun yang punya media televisi, yang merasa punya kuasa karena dia yang membentuk, padahal sebetulnya channelnya juga frekuensi publik, tidak bisa seenaknya. Karena pemirsa makin demanding dan makin banyak pilihan. Sekarang kalau aku tanya nonton Mata Najwa di mana, mungkin nontonnya di digital, di YouTube. Ya nggak sih? Dan di YouTube juga banyak banget pilihan, ya nggak sih? Terlalu banyak pilihan. Kita sekarang society of choice, paradox of choice. Gue kalau ke supermarket milih sabun aja sejam, girls. Bingung yang SPF 15, SPF 30 untuk oily skin. Ya nggak sih? Milih pembalut aja ribetnya minta ampun. 30 cm, 45 cm, bersayap nggak bersayap. Iya nggak sih? Buat cowok-cowok yang nggak paham nggak apa-apa, biarin aja. Ini kita mengedukasi pria-pria. Jangan tabu bicara pembalut wanita. Emang kenapa? Ibu lu juga punya vagina kok. Iya kan? Tapi aku mau bilang, kita sekarang hidup di dunia yang begitu banyak pilihan. Dan itu yang akan membuat kita akan selalu berhati-hati. Bukan hanya televisi, tapi siapapun kita.
karena bisa dengan mudah ditinggalkan dan dicari alternatif yang lain, ya nggak sih? Jadi ya, mungkin saja ada usaha untuk mempengaruhi, tapi sekali lagi yang penting bukan produsennya, yang penting konsumennya. Kekuasaan ada di tangan kalian yang pegang remote control atau tidak punya TV dan hanya nontonnya lewat gadget, ya nggak sih? Itu yang pertama. Yang kedua, yang berusaha mempengaruhi bukan cuma orang yang punya kuasa. Pak RT di RT saya, 17-an kekeh harus diliput narasi TV. Ini ada kegiatan, rumah saya samping masjid, ada kegiatan reguler tuh bikin masjid. Itu yang namanya usaha untuk supaya mau diliput. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu yang punya kuasa yang bisa mempengaruhi, semua orang dalam level apapun pasti ada kepentingan, ada keinginan untuk bisa masuk televisi. Karena TV atau informasi itu kunci sih. Gila banget loh. 90% orang di atas usia 12 tahun mendapatkan informasi dari televisi dan mengambil berbagai keputusan penting dalam hidupnya lewat informasi itu. Informasi itu kunci. Kita bisa mengambil keputusan, menentukan keberpihakan, mengambil tindakan dari informasi yang kita peroleh. Jadi kalau informasinya sampah, keputusan yang kita ambil juga baunya akan gak enak. Bau sampah ya. Kira-kira, padahal tadi gue udah dramatis, langsung jatuh. Nggak. Sampai mana tadi gue ngomong Sampai informasi. Gue sampai lupa deh. Coba lihat, oh iya sampai sampah. Iya, sampai sampah. Ngeliat tuh jadi inget sampah. Iya. Enggak. Lupa beneran. Informasi Oh, iya. diambil yang benar gitu. Iya, karena kuncinya itu ya nggak sih? Iya, betul. Karenanya penting untuk siapapun yang ada di industri ini, bukan hanya untuk orang televisi, bukan hanya untuk wartawan, untuk konten kreator, untuk dede-dede yang suka bikin channel YouTube atau bikin IG story 15 detik sekalipun, untuk citizen jurnalis, untuk orang yang memang menyampaikan informasi. Penting untuk sadar kekuatan informasi yang bisa berpengaruh. Dan itu tanggung jawab profesi menurut saya. Dan kalau sudah memutuskan menjadi jurnalis, itu yang harus terus-menerus diingat. Apapun yang tampil di layar kita akan membentuk wajah dan kepribadian negeri, tidak hanya untuk generasi sekarang tapi yang akan datang. Apapun itu, kalau punya kesadaran penuh akan efek atau dampak dari informasi, kita akan selalu berhati-hati ketika kita menciptakan sesuatu. Jadi itu yang jadi yang paling utama menurutku.